Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Alius Salmung. Saya akan membawa materi tentang konsep dan teori kelembagaan bank sentral dan evolusi kelembagaan bank sentral. Baik, yang pertama saya menjelaskan tentang konsep dan teori kelembagaan bank sentral. Jadi, di mana kelembagaan bank sentral telah banyak berkembang sejak pertama kali muncul sekitar 400 tahun yang lalu. Awalnya bank sentral berperan sebagai penyimpan dan penortil atau mengeluarkan uang koin pada beberapa kasus tertentu, menjadi sumber dana untuk perang. Seiring waktu, fungsi bank sentral berkembang menjadi penerbit uang, bank untuk pemerintah dan bank yang lain, pengawas sistem keuangan, pengawas bank, serta pembuat kebijakan moneter. Dan saat ini terdapat peran yang sama dan berbeda di antara bank sentral di dunia. Yang pertama, peran yang sama antara lain yaitu seperti fokus ke stabilitas moneter, fokus ke stabilitas keuangan, larangan untuk melakukan pinjaman langsung ke pemerintah, dan peran yang berbeda antara lain yaitu seperti operasional dan kelembagaan yang berbeda untuk mewujudkan stabilitas moneter dan keuangan. Terus peran bank sentral untuk mewujudkan kondisi full employment atau memanfaatkan. Lanjut ke pembahasan berikut, yaitu evolusi kelembagaan bank sentral. Yaitu yang pertama, standar emas. Yaitu pada masa ini bank sentral memiliki cadangan devisa berupa emas. Tujuannya adalah mempertahankan nilai tukar uang terhadap emas. Masa ini berakhir ketika terjadinya Perang Dunia ke-1 karena banyak negara yang memilih untuk mencetak uang untuk mendanai perang. Terus yang berikut yaitu Great Depression atau depresi besar. Pada tahun 1930-an, Great Depression terjadi di Amerika Serikat. Kegiatan perekonomian menurun. Banyak bank yang bangkrut dan deflasi terjadi selama hampir 10 tahun. Salah satu penyebab Great Depression adalah bank sentral terlalu fokus untuk menyimpan devisa hanya berupa emas. Yang berikut yaitu Bretton Woods atau perjanjian Bretton Woods. Ini pada tahun 1944. Sebanyak 44 negara setuju terhadap penerapan sistem Bretton Woods. Pada sistem ini Amerika Serikat menetapkan nilai tukar tetap US dollar. Yang berikut yaitu oil shocks atau guncangan minyak. Dan kebijakan fiskal serta moneter yang akomodir menyebabkan terjadinya inflasi yang tinggi. Petisi dan akademisi menyarankan agar bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk melakukan stabilitas harga. Pada tahun 1979, The Fed memutuskan untuk menurunkan ekspektasi inflasi dengan pengetahuan kebijakan moneter dan berkomitmen untuk meningkatkan jumlah beredar. Pada akhir tahun 1980-an, kebijakan target jumlah beredar tinggalkan karena hubungan antara uang dan output tidak stabil. Yang berikut yaitu liberalisasi sistem keuangan pada tahun 1990-an.
liberalisasi sistem keuangan menyebabkan aliran modal ke negara berkembang menjadi lebih banyak. Sejak awal tahun 1000 banyak bank sentral baik di negara maju maupun berkembang sudah menerapkan kebijakan penetapan target inflasi. Uni Eropa awal 2000 atau tahun 2000. Uni Eropa terbentuk dan mengadopsi mata uang yang sama untuk negara anggotanya, yaitu euro, European Central Bank atau ECB, terbentuk untuk menjalankan kebijakan moneter untuk negara anggota Uni Eropa. Yang berikut yaitu krisis keuangan global pada tahun 2007 sampai dengan 2010. Krisis keuangan global terjadi yang disebabkan karena subprime crisis di Amerika Serikat. Dalam respon kondisi ini, Indonesia mulai membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) yang beranggota Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan. Dan yang berikut Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK dibentuk pada tahun 2011 dengan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan instansi keuangan non-bank atau IKNB. Terbitnya UU tentang Otoritas Jasa Keuangan mengambil ahli, tugas dan wewenang Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan bank sebagaimana selama ini dimandatkan dalam UU Bank Indonesia, UU tentang perbankan, dan UU tentang perbankan syariah. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Di sini ada pokok pengaturan yaitu pencegahan yang meliputi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penanganan krisis sistem keuangan, penanganan permasalahan bank sistematik baik dalam kondisi sistem keuangan normal maupun kondisi krisis. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Yohanes Pierre Amba, NIM 20.100.154. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang fungsi dan peran bank sentral modern. Bank sentral modern memiliki peran untuk menjaga stabilitas kondisi perekonomian melalui dua cara. Yang pertama itu adalah stabilitas moneter melalui kebijakan mempertahankan nilai tukar. Yang kedua, stabilitas keuangan, di mana bank sentral membentuk sistem keuangan untuk berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber daya perekonomian. Yang kedua adalah fungsi dan peran bank sentral modern. Yang pertama itu adalah penerbitan uang, yang kedua adalah merencanakan dan melakukan eksekusi kebijakan moneter, yang ketiga penyediaan fasilitas sistem pembayaran, yang keempat pengawasan perbankan, dan yang kelima adalah lender of last resort. Yang berikut adalah fungsi dan peran bank sentral modern, penerbitan dan pengedaran uang. Yang sebagian besar negara saat ini menerbitkan uang melalui bank sentral masing-masing negara tersebut. Uang yang dicetak memiliki tanda tangan dari gubernur atau ketua bank sentral dan menteri keuangan di setiap negara. Bank sentral di beberapa negara saat ini dapat mencetak uang dengan melakukan kredit ke akun bank komersial yang terdaftar di sistem keuangan perbankan secara elektronik. Proses uang yang dicetak oleh bank sentral atau baik elektronik maupun fisik melalui money creation proses ini akan mempengaruhi
sirkulasi perekonomian. Yang berikut adalah fungsi dan peran bank sentral modern. Yang pertama itu adalah peran. Nah, bagaimana stabilitas moneternya, yaitu mempertahankan stabilitas nilai tukar. Sedangkan stabilitas keuangan itu adalah menjaga efektivitas fungsi sistem keuangan dan ancaman ketidakstabilan sistem keuangan dari guncangan perekonomian. Yang kedua berikut adalah fungsinya. Bagaimana stabilitas moneter? Stabilitas moneter yaitu penerbitan uang. Stabilitas keuangan itu adalah mengawasi sistem pembayaran, menerbitkan peraturan tentang kondisi uang. Stabilitas keuangan itu adalah lender of last resort dan pengawasan perbankan. Saat ini, kebijakan dalam mengawasi sistem pembayaran juga memiliki fokus untuk mengawasi sistem pembayaran daring dan elektronik. Salah satu contohnya adalah Bank Indonesia saat ini sedang mempopulerkan KRIS, yaitu standar QR atau kode untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik, server riset, dompet elektronik, atau mobile banking. Yang berikut adalah manfaat dan tujuan bank sentral modern. Mandat penting dari bank sentral yang modern melibatkan stabilitas moneter, keuangan, dan full employment. Tiga mandat tersebut saling berhubungan dan bisa menimbulkan konflik maupun sinergi tergantung pada konteks dan horizon waktu yang diterapkan. Pada jangka pendek, stabilitas berkonflik dengan full employment. Pada jangka panjang, stabilitas moneter mampu menjadi fondasi yang kuat bagi kondisi full employment. Jadi pada kondisi ini pula, kondisi stabilitas moneter harus didukung dengan stabilitas keuangan. Baik, materi berikutnya saya persilakan kepada teman kelompok. Perkenalkan, nama saya Nolviana Arisa BT dengan NIM 2010046. Saya dari kelompok 2, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang mandat dan tujuan bank sentral modern. Nah, di sini ada beberapa mandat dan tujuan. Nah, yang pertama itu ada stabilitas moneter tercermin dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Yang kedua, selain stabilitas moneter, bank sentral juga memiliki mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, di sini ada hal penting yang ada dalam mandat dan tujuan bank sentral modern. Nah, yang pertama, pentingnya efektivitas dalam mengalokasikan dana. Yang kedua, berhubungan dengan stabilitas moneter. Dan yang ketiga, tentang kondisi stabilitas keuangan yang terkait dengan peran tradisional bank sentral. Nah, di situ seperti sistem pembayaran. Nah, yang berikut ada krisis keuangan pada tahun 2007 sampai 2010. Terdapat evaluasi terhadap mandat bank sentral. Nah, evaluasi tersebut dengan pertimbangan bahwa kebijakan moneter harus mempertimbangkan stabilitas keuangan sebagai komplemen dari stabilitas moneter. Nah, yang berikut ada alat kebijakan makroprudensial dapat menjadi komplemen dari kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, yang berikut ada hubungan bank sentral dengan lembaga pemerintah domestik dan lembaga internasional. Nah, di sini ada beberapa hubungan, di antaranya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Nah, di situ ada juga sebagai outerpan pemerintah dalam menetapkan sasaran inflasi. Penerbitan surat hutang pemerintah terhadap penetapan asumsi-asumsi makroekonomi dengan penyusunan APBN. Nah, di sini yang kedua ada sebagai pemegang kas pemerintah. Nah, yang ketiga dapat mewakili pemerintah dalam berhubungan dengan pihak kreditor luar negeri. Nah, yang berikutnya lagi ada memberikan masukan kepada pemerintah atau pusat dan daerah dalam rangka memajukan perekonomian dan pembangunan nasional dan daerah.
Nah, di sini juga ada koordinasi dengan pemerintah dan DPR. Nah, di sini juga ada di mana Bank Indonesia setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang kepada pemerintah bank. Nah, yang kedua, Bank Indonesia menyampaikan laporan triwulan dan sewaktu-waktu kepada DPR tentang perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Nah, yang ketiga, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahun kepada BPK. Nah, yang berikut ada pemerintah dapat meminta pendapat Bank Indonesia dalam rapat kabinet yang membahas tentang ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia. Nah, yang berikut di sini ada pemerintah dapat menghadiri rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan hak bicara, tetapi tanpa hak suara. Nah, di sini ada hubungan internasional dengan lembaga internasional. Nah, Bank Indonesia menjalin hubungan kerja dengan lembaga-lembaga internasional dalam bidang yang pertama, intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. Dan yang kedua, penyelesaian transaksi lintas negara. Yang ketiga, hubungan koresponden. Dan yang keempat, tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral, termasuk dalam melakukan pengawasan bank. Dan yang kelima, ada pelatihan atau penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Nah, di sini ada keanggotaan Bank Indonesia mewakili pemerintah Indonesia di beberapa lembaga. Nah, yang pertama di sini ada ASEAN, dan yang kedua ada ASEAN, Cina, Jepang, dan Korea. Nah, yang berikut itu ada APEC, di mana Asia Pacific Economic Corporation. Nah, yang berikut di sini ada Manila Framework Group. Yang berikut ada Asia Eropa Meeting. Yang berikut ada Islamic Development Bank. Nah, yang berikut ada International Monetary Fund. Nah, yang berikut ada World Bank, termasuk keanggotaan di International Bank for Reconstruction and Development. Yang berikut ada International Development Association. Nah, yang berikut ada International Finance Corporation. Yang berikut ada Multilateral Investment Guardians Against World Trade Organization. Nah, yang berikut ada Intergovernmental Group of 20 atau G20, ada Intergovernmental Group of 15 atau G15 sebagai observer. Nah, yang berikut ada Intergovernmental Group of 24, G24 sebagai observer juga. Nah, yang berikut di sini ada tata kelola bank sentral. Nah, di sini ada independensi dan transparansi dan akuntabilitas. Nah, yang berikut ada independensi. Nah, bagian ini juga membahas aplikasi tata kelola Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, di mana secara kelembagaan berada di luar pemerintah. Dia juga memiliki kewenangan membuat peraturan dan menetapkan sanksi sebagai implementasi pelaksanaan undang-undang. Nah, yang berikut itu ada kebebasan menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter atau inflasi, atau penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang berikut ada kebebasan menggunakan instrumen moneter dan menetapkan target. Yang berikut ada operasional kebijakan moneter, kewenangan menetapkan jumlah uang beredar dan suku bunga, larangan pemberian pinjaman kepada pemerintah. Nah, yang berikut ada kelanjutan dari independensi itu tentang kewenangan dengan gubernur menolak campur tangan pemerintah dan pihak lain dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan undang-undang.
Nah, di sini pemimpin Bank Indonesia berada di luar susunan kabinet dan memiliki masa jabatan berbeda dengan pemerintah. Kewenangan menetapkan mengelola anggaran kebijakan dan aset kekayaan tanpa persetujuan DPR. Nah, yang berikut itu ada pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dilaporkan kepada DPR. Nah, kepada materi yang berikut saya akan memberikan kesempatan kepada teman kelompok lain untuk menjelaskannya. Baik, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Tresya Sartika Salilain dengan NIM 20100100034. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya tentang tata kelola ke bank sentralan. Nah, tata kelola ke bank sentralan yang kedua yaitu adalah transparansi. Nah, tujuan dari transparansi ini yang pertama keterbukaan mengenai tujuan kebijakan seperti sasaran stabilitas harga dan inflasi. Selain itu juga ada pengumpulan data, model, dan perakiraan ekonomi, informasi mengenai strategi kebijakan, dan produser pengambilan keputusan internal. Selain transparansi juga ada akuntabilitas. Nah, tujuan dari akuntabilitas ini yang pertama itu penyampaian laporan tugas, yang kedua laporan bahan evaluasi kinerja BI dan Dewan Gubernur oleh DPR, dan DPR meminta penjelasan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Selain itu juga yaitu penyampaian anggaran operasional untuk persetujuan DPR dan kewajiban pelaporan anggaran kebijakan sasaran khusus ke DPR. Yang berikutnya tentang evolusi Bank Indonesia. Kelembagaan Bank Sentral dimulai dengan pendirian The Javits Bank yang berevolusi dari bank sirkulasi hingga menjadi bank sentral saat ini. The Javits Bank didirikan pada tahun 1822 sebagai bank komersial. Pada tahun 1828 pertama kali memperoleh hak mengedarkan uang dari pemerintah Hindia Belanda, dan pada tanggal 1 Januari 1928 sampai dengan 31 Maret 1921 sebagai bank sirkulasi atau mata uang Belanda untuk wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1922 mulai penetapan Undang-Undang The Javits Bank Web fungsinya diperluas. Yang pertama, mengeluarkan uang kertas bank, memberikan layanan jasa bank, pengiriman uang, rekening giro atau deposito, negosiasi wesel luar negeri, dan kredit diskonto wesel luar negeri. Selain itu juga ada fungsi yang berikutnya tentang kasir pemerintah dan memberikan kredit pinjaman kepada pemerintah. Yang keempat, menyelenggarakan clearing antar bank dan melaksanakan pengawasan bank. Tugas BI pada tahun 1953 atau nasionalisasi The Javits Bank itu adalah menjaga stabilitas rupiah, mengedarkan uang, memajukan dan mengawasi urusan kredit antar bank. Kemudian berkembang pada tahun 1968, yaitu pada pemisahan tugas dan kedudukan bank sentral dari fungsi komersial. Tugasnya adalah untuk BI tidak dapat lagi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangun dan pemegang kas negara. Kemudian pada tahun 1999, independensi bank sentral dan penetapan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu sebagai lembaga negara yang independen dengan satu tujuan tunggal, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian pada tahun 2002, penguatan kedudukan bank sentral sebagai otoritas moneter itu, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 23D. Kemudian berkembang lagi pada tahun 2004, yaitu penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang pertama yaitu penegasan kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, penetapan fungsi pengawasan Bank Indonesia.
Kemudian pada tahun 2009, independensi Bank Indonesia memberi independensi diimbangi dengan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009. Perbedaan praktik bank sentral yang pertama dari aspek independensi, yaitu pada Federal Reserve, pembagian kewenangan tiga entitas penting yaitu Federal Reserve Bank dan Dewan Gubernur membuat The Fed merupakan salah satu bank sentral dengan independensi kuat. Kemudian European Bank Central Bank, yaitu yang berikutnya tentang praktik Bank of Canada. Dari aspek independensi ini, pada praktiknya Bank of Canada ini melakukan kontrol terhadap kebijakan moneter. Ketika terjadi konflik dengan bank yang menjadi anggotanya, Menteri Keuangan dapat mengeluarkan surat perintah agar bank yang menjadi anggota itu patuh terhadap keputusan bank sentral. Lalu dari aspek Dewan Gubernur dari Bank of Canada ini, Dewan Gubernur terdiri dari 4 deputi gubernur dan 1 gubernur. Dewan Gubernur memiliki kewenangan yang sama seperti FOMC. Kemudian dari praktek Bank of Japan, yang pertama dari aspek independensi adalah sampai saat ini Bank of Japan tidak sepenuhnya independen dari pemerintah, terutama dari pengaruh Menteri Keuangan. Kemudian dari aspek Dewan Gubernur ini, kebijakan moneter ini ditentukan oleh Dewan Kebijakan Bank yang terdiri dari gubernur, 2 wakil gubernur, dan 6 anggota yang dipilih oleh kabinet dan disetujui oleh parlementer. Praktik yang berikutnya tentang praktik bank sentral di berbagai negara. Yang pertama itu adalah Federal Reserve Banks. Federal Reserve Banks itu pembuatan undang-undang Federal Reserve membagi kewenangan bank sentral dengan mempertimbangkan koordinasi dengan setiap negara bagian, sektor swasta dan pemerintah, serta publik secara umum. Pembagian kewenangan tersebut tercermin pada pembentukan entitas penting. Perkenalkan, nama saya Yasinta Nuban. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sama seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu praktik bank sentral di berbagai negara. Di sini ada 3 poin penting, yaitu yang pertama, Federal Reserve Bank. Terdapat 12 Federal Reserve District, di mana setiap distrik memiliki minimal 1 Federal Reserve Bank. Federal Reserve Bank dari setiap distrik terbagi menjadi bank utama dan cabang. Nah, di sini ada 3 Federal Reserve Bank terbesar di dunia, yaitu dalam bentuk aset terdapat di negara New York, Chicago, dan San Francisco. Jumlah aset dari ketiganya mencapai lebih dari 50% total aset Federal Reserve System. Setiap Federal Reserve Bank sebagian dimiliki oleh swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah. Setiap Federal Reserve Bank memiliki peran dalam kebijakan moneter, di antaranya yang pertama, setiap direktur dari Federal Reserve Bank menetapkan discount rate, walaupun pada praktiknya discount rate ditetapkan seusai batasan pada Federal Fund Rate Target. Yang kedua, menentukan tujuan pemberian diskon loans dari Federal Reserve Bank. Yang ketiga, 5 dari 12 presiden direktur memiliki hak suara dalam Federal Open Market Committee yang berperan pada operasi pasar. Presiden direktur dari New York merupakan anggota tetap FOMC. Hal ini menyebabkan New York Fed adalah bank terpenting dari Federal Reserve Bank. Yang kedua adalah Board of Governors atau Dewan Gubernur dari the Federal Reserve System. Semua bank nasional atau bank yang mendapat izin operasi dari Office of the Comptroller of the Currency diwajibkan menjadi anggota dari Federal Reserve System. Dewan Gubernur secara aktif
terlibat dalam kebijakan moneter dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Gubernur berjumlah 7 dan semuanya merupakan anggota dari FOMC. Dewan Gubernur ini memiliki mayoritas suara yang lebih banyak dibandingkan Presiden Direktur dari distrik yang terpilih. Yang kedua, mampu melakukan kontrol ketika diskon rate tidak sesuai dengan Federal Fund Rate Target. Yang ketiga adalah Federal Open Market Committee atau FOMC. FOMC biasanya bertemu 8 kali dalam setahun. Pada setiap pertemuannya, dihasilkan keputusan terkait pelaksanaan operasi pasar dan penentuan Federal Funds Rate Target. FOMC memiliki peran sangat penting dalam struktur The Fed. FOMC mampu menentukan jalannya pelaksanaan operasi pasar dan menentukan apakah kebijakan moneter ingin diketatkan atau dilonggarkan. Yang berikut adalah Bank Sentral Eropa. European Central Bank atau ECB didirikan pada Januari 1999 bersamaan dengan pendirian European System of Central Banks atau ECSB. Dewan Gubernur ECB memiliki peran penting sebagai pembuat kebijakan ECB dengan 6 anggota Dewan Eksekutif ditambah dengan Gubernur Bank Sentral dari 19 perwakilan negara Euro. Tujuan utama dari Dewan Gubernur adalah membuat kebijakan moneter untuk area Euro. Kebijakan tersebut terkait dengan tujuan kebijakan moneter zona Euro, otorisasi dari masalah nilai tukar setiap negara anggota, perubahan suku bunga acuan, dan pengawasan terhadap cadangan devisa. Independensi dari Euro Central Bank. Di sini, Maastricht Treaty yang merupakan perjanjian untuk membentuk Eurosystem menyebabkan ECB menjadi bank sentral paling independen di dunia. Berikut merupakan alasannya, di antaranya yang pertama, anggota Dewan Eksekutif memiliki masa jabatan 8 tahun dan Gubernur Bank Sentral dari setiap negara anggota harus memiliki masa jabatan minimal 5 tahun. Yang kedua, Eurosystem memiliki hak budget dan pemerintah dari negara anggota tidak diperbolehkan membuat kebijakan untuk mempengaruhi ECB. Yang ketiga, ECB juga dilarang menerima pinjaman dari sektor publik dengan tujuan untuk terhindar dari kepentingan otoritas publik. Yang berikut adalah Bank Sentral Inggris. Kelembagaan Bank Sentral Inggris tidak tergabung dalam European Monetary Union, sehingga institusi ini independen terhadap European Central Bank. Dewan Gubernur dari Bank of England terdiri dari gubernur dan dua deputi gubernur yang ditunjuk untuk 5 tahun masa jabatan, serta direktur non-eksekutif yang ditunjuk untuk 3 tahun masa jabatan. Kebijakan pada Bank of England, kewenangan untuk menetapkan suku bunga acuan terdapat di Monetary Policy Committee yang beranggotakan gubernur, 2 deputi gubernur, 2 anggota internal bank sentral, dan 4 ahli yang direkomendasikan oleh Menteri Keuangan. Yang berikut adalah Bank of Canada. Dewan Gubernurnya terdiri dari 4 deputi gubernur dan 1 gubernur. Dewan Gubernur memiliki kewenangan yang sama seperti FOMC. Kebijakannya, pada praktiknya, Bank of Canada melakukan kontrol terhadap kebijakan moneter. Ketika terjadi konflik dengan bank yang menjadi anggotanya, Menteri Keuangan dapat mengeluarkan surat perintah agar bank yang menjadi anggota untuk patuh terhadap keputusan bank sentral. Bank of Canada didirikan pada tahun 1934 dengan strukturnya terdiri dari direktur yang masa jabatan 3 tahun
dan gubernur dengan masa jabatan 7 tahun. Yang berikut adalah Bank of Japan. Kebijakan moneter ditentukan oleh Dewan Kebijakan Bank yang terdiri dari gubernur, 2 wakil gubernur, dan 6 anggota yang dipilih oleh kabinet dan disetujui oleh parlemen. Kelembagaannya, sampai saat ini, Bank of Japan tidak sepenuhnya independen dari pemerintah, terutama dari pengaruh Menteri Keuangan. Bank of Japan atau Nippon Ginko didirikan pada tahun 1882 saat masa restorasi Meiji.